Kenapa harus banyak duit? Saya bilang, saya keliling dunia untuk mencari duit, saya bilang begitu. Saya bisa, dari 1 tahun itu, saya bisa 72 kali penerbangan dengan pesawat. Itu adalah ilmu kecil, tapi itu sangat berarti. Keluarga ya, jadi background kita tuh sebenarnya desain, jadi custom handmade furniture sebenarnya. Jadi kita ada beberapa toko furniture, kita handmade, kita custom, kita buat untuk desain juga, untuk interior design juga kita ada. Nah, awalnya dari itu sebenarnya. Jadi tempat ini lokasinya sebenarnya untuk furniture sebenarnya awal. Cuma dengan saya melihat kalau terlalu besar dan juga gimana ya, maksudnya tidak menjadi salah satu akses untuk masuk di pariwisata. Furniture kan biasa aja ya, maksudnya di mana-mana orang juga bisa buat gitu loh. Jadi saya berpikir kenapa nggak tempat ini menjadi salah satu tempat wisata juga, karena berada berketepatan lokasinya di wisata Kota Tua. Kita bikinnya restoran karena itu yang paling penting. Karena saya juga punya travel, kebetulan susah ya. Kadang-kadang kita mendapatkan makanan pas di waktu jam-jam makan malam. Nah, kadang tamu-tamu saya itu mintanya udah hari ketiga itu bukan makanan Padang lagi, bukan makanan Minang lagi, karena 1 dan 2 hari mereka sudah bosan. Ini khususnya untuk orang-orang yang dari Jakarta ya. Jadi saya berpikir kenapa enggak, karena ada tempat lokasinya besar. Jadi kita berpikir ya udah kita buka restoran yang makanannya itu umum. Jadi bisa masuk kemana aja. Banyak orang bertanya gitu, Padang Old Town itu menunya apa sih sebenarnya ya kan? Restoran kita memang konsepnya family restoran dan kita itu mendisplaynya di set menu. Kita tinggal pilih menu kesukaan keluarga, mau dari udang, ayam, ikan, semuanya kita ada. Kepiting, cumi, karena di Padang ya banyak ini ya, banyakan seafood ya. Jadi kita mengangkat menu-menu itu ya basicnya seafood sebenarnya. Sebenarnya banyak yang untuk party kecil, untuk ulang tahun, untuk keluarga mau ada acara-acara seperti kayak arisan, gathering, perusahaan, ya kita bisa pakai tempat kita karena mungkin ada beberapa tempat yang kita bisa mengakomodir karena dia besar. Saya akuntan Trisakti. Jadi saya pun waktu masuk itu ikut-ikut temen juga karena takut nggak dapat kuliah waktu itu. Memang pada saat itu kita nggak bisa bilang ya, cita-cita bukan dari kecil punya ilmu di university harus apa. Kadang di tengah jalan baru kepikiran. Ya sama dia sekarang, model sekarang ini ya, anak-anak muda juga dulu dia mungkin ada yang putus sekolah dan itu akhirnya bisa berhasil di bisnisnya sekarang karena dengan perkembangan zaman yang membuat mereka bisa berubah untuk mengambil keputusan. Basic saya interior ya, maksudnya saya desain. Tapi sekarang saya memang satu yang saya kerjakan sekarang 5 tahun belakangan ini saya membuka travel. Dan kebetulan saya memiliki travel, itu operator travel. Saya punya office di Istanbul, di Turki. Jadi saya adalah operator Turki yang membawa travel Indonesia, maksudnya ada tamu-tamu dari Indonesia untuk datang ke Turki. Saya memfasilitasi mereka dan saya merupakan salah satu 20 pengusaha di Istanbul yang berwarga negara Indonesia gitu. Kenapa harus banyak duit? Saya bilang, saya keliling dunia untuk mencari duit, saya bilang begitu. Jadi saya punya konsep, kalau misalnya kita keliling dunia, kalau saya buka perusahaan travel, saya akan keliling dunia tanpa bayar. Karena saya dibayarin oleh si tamu-tamu, benar ya? Makanya konsep itu saya pakai terus, saya cita-citakan terus. Jadi walaupun saya sudah menikah waktu itu, udah punya anak 1, maka itu yang baru bisa terrealisasi. Karena ya setelah menikah kan kita juga harus ngikutin cara suami, bagaimana kita ikut suami ya. Nah tapi suami udah tahu nih, saya tuh nggak bisa ibaratnya bukan sebagai ibu rumah tangga aja, ternyata saya punya cita-cita mau keliling dunia. Kalau keliling dunia gimana? Konsekuensinya ya harus meninggalkan keluarga. Benar kan? Saya tunggu anak saya umur sampai 11 tahun, 11 atau 12 tahun ya.
Setelah itu saya baru keliling. Saya bisa, dari 1 tahun itu, saya bisa 72 kali penerbangan dengan pesawat. Ini adalah ilmu yang saya belajar dari luar negeri. Kenapa? Karena kalau kita hanya di bawah tempurung aja kita nggak tahu. Informasi sekarang sih gampang ya, bisa lihat multimedia semua, media sosial ya, tinggal lihat ya kan. Ada teman saya, ya zaman sekarang terpakai. Karena nggak bisa keliling kan, jadi tinggal lihat, buka YouTube, buka Instagram, kalau mau ke kota apa atau negara mana tinggal buka, tinggal lihat gitu kan. Sekarang kan banyak tuh virtual tour ya. Jadi kalau yang dulu, yang zaman-zaman saya dulu malah susah, malah nggak ada itu. Yang saya tahu cuma apa? Google. Ya kan, jadi informasi nggak banyak gitu, terbatas. Kalau sekarang banyak kan Instagram, mau ke negara apa tinggal lihat Instagram atau tinggal lihat YouTube. Kita belajar dari sana dulu, baru kita ke negara yang kita akan kunjungi. Jadi saya itu bergerak awalnya dari leader travel, jadi leader grup. Leader grupnya saya nggak kerja sama orang, tapi saya buka travel sendiri. Terus saya ngumpulin teman-teman, mulai teman-teman arisan aja. Kayak Mbak nanti punya teman-teman kan, mau ke mana ya? Negara yang kecil aja deh, ke Singapura. Kita ke Singapura yuk, saya leadernya. Nah, teman-teman juga berpikir begini, nggak ada yang nggak mau repot juga ya. Mereka mau langsung difasilitasi di sana kan. Ya udah saya ngurusin semua, mulai dari hotel, makan, transportasi, saya ngurusin. Saya memang tipenya nggak terlalu memikirkan ada masalah. Jadi mungkin karena saya suka traveling, jadi saya lebih easy going ya orangnya ya. Jadi kalau misalnya ada satu beban yang seperti keadaan pandemi seperti ini, kan Mbak tahu pandemi kan ya, sekarang ini travel nggak bisa kemana-mana kan, ya otomatis langsung stop penerbangan hampir 3 atau 4 bulan. Stop penerbangan. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Sedangkan saya juga ada karyawan, saya juga punya perusahaan gitu loh. Memang berat, tapi dengan langsung mengadakan satu bisnis lagi yang lain yang harus kita cepat tanggap gitu loh. Maksudnya ibarat bisnis harus tetap berjalan. Ya, maksudnya ibaratnya perputaran keuangan kita juga harus tetap berjalan gitu kan. Sekarang dengan keadaan travelnya stop, saya langsung ke bisnis makanan dong, begitu ya. Seperti itu. Dengan kemampuan kita yang ada ya, jangan coba-coba dengan tidak ada kemampuan. Banyak tuh ya. Banyak saya mau ini, tapi ngelihat temen kayak bisa, belum tentu. Gitu, kita harus tahu dulu diri kita. Jangan sampai sia-sia mengeluarkan uang. Kadang orang tua udah kasih modal, dia nggak ada passion di sana, jangan sama sekali, jangan. Saya sarankan jangan. Gitu. Maksudnya ilmu itu harus digali sejauh-jauh mungkin. Jadi jangan hanya maksudnya hanya di lingkungan saja. Karena kalau hanya melihat media sosial itu nggak cukup. Gitu. Tapi kalau mau maksudnya usahanya hanya di media sosial aja, dengan kan banyak sekarang yang bisa berbisnis ya silakan. Tapi memang nyatanya harus travel ke luar negeri. Saya melihat seperti itu karena dengan kita keliling ya, itu ilmu. Setiap negara itu punya cara yang berbeda ya. Jadi setiap peradaban dan cara yang berbeda itu ilmu. Kalau kita bekerja di bagian travel kan itu service ya, cepat tanggap dalam arti keinginan dari tamu-tamu itu yang cepat kita tanggapi. Makanya seperti itu adalah ilmu kecil tapi itu sangat berarti. Sering nggak kamu gini, ini contoh aja ya, kayak temen deh misalnya. Saya nggak bisa kalau misalnya saya udah baca WhatsApp, saya langsung harus balas loh. Karena saya nggak mau mengecewakan orang, itu termasuk bagian dari service. Kalau misalnya nggak mau baca, jangan baca. Nah, begitupun saya jualan. Kayak gini ya, sampai sekarang pun handphone saya ini saya masih tetap online kan, dan hanya jualan satu udang saus Singapura saya layanin gitu loh. Jadi karena dia senengnya ordernya sama saya. Padahal kan bisa telepon kan sebenarnya gitu. Itu bagian dari service. Tapi saya welcome semua kok. Saya nggak bilang, oh nanti ya. Kan ada tuh beberapa. Ini contoh ya. Ini saya sering dapetin. Misalnya dia mau order dengan kita karena dia senang, karena dia teman kita. Dia minta dilayani juga dengan kita. Bu, saya mau dong ini. Oke, nanti saya kasih nomor karyawan saya ya. Itu yang paling nggak boleh sebenarnya. Jadi
itu untuk anak-anak muda ya, saya bilang. Kadang-kadang kita merasa, oh udah ada di satu struktur perusahaan, udah ada job description masing-masing kan, misalnya marketing atau apa, kasih ke marketing, itu nggak boleh. Selagi dia percaya kita layanin. Tapi kalau memang kita udah nggak bisa, boleh nggak nanti anggota saya akan layani supaya kamu bisa tanya jawab dan dia lebih tahu dengan bidangnya, gitu. Itu aja sih untuk anak-anak muda sekarang.